Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Ketemu lagi di Sudut Pandang TVRI NTB hari ini pada hari Kamis. Jadi setiap pukul 16 sampai pukul 17 Sudut Pandang hadir menyapa pemirsa TVRI NTB yang bersiaran terestrial digital maupun yang bersiaran melalui kanal streaming YouTube TVRI NTB. Kami menunggu partisipasi pemirsa untuk memberikan masukan, pertanyaan pada setiap episode TVRI NTB yang ingin dipertanyakan oleh masyarakat. Oke, hari ini kita akan mengambil momentum ini. Walaupun sudah lewat beberapa hari ya, hari ulang tahun koperasi, kita akan mengambil momentum ini. UKM bangkit, ekonomi berkelanjutan. Kita sudah bersama Bapak Ahmad Masyuri SH, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat selalu, semangat selalu Pak Kadis. Siap. Ya Pak Kadis, momentum kebangkitan ekonomi ini tentunya dengan penurunan tren COVID, kemudian vaksinasi yang semakin masif dilakukan oleh pemerintah, ini menunjukkan bahwa ekonomi kita mulai pulih, mulai bangkit. Nah, nanti di segmen-segmen berikutnya kita akan membahas bagaimana sebetulnya koperasi dan UKM ini membantu masyarakat kita, terutama pelaku UKM untuk bergerak gitu, maju, mari bersemangat gitu. Siap. Tapi sebelum itu Pak Kadis, kita ulik dulu nih. Izin Pak Kadis, perjalanan karir Pak Kadis nih agar menjadi motivasi buat adik-adik nih ya yang menonton di Sudut Pandang TVRI NTB. Siap. Bahwa untuk duduk seperti posisi Pak Kadis ini tentu tidak instan, harus melalui perjalanan yang cukup panjang. Siap. Ditempa dengan berbagai macam sehingga menjadi Kepala Dinas. Pak Kadis boleh dibocorkan Pak Kadis? Boleh. Silakan Pak Kadis. Ya, terima kasih. Jadi saya ini orangnya agak unik-unik saja juga ya dari sisi karir. Ya. Karena perjalanan karir saya itu zigzag. Ya. Biasanya orang kalau misalnya jurusnya pertanian nanti jadi kepala dinas terus, jadi kepala dinas pertanian. Lah ini dulu sekolahannya SH. Sarjana Hukum. Masuk pertama karir itu jadi penyuluh keluarga berencana. Iya. Unik ini. Unik betul. Setelah itu masih dulu saya Lombok Barat. Ya. Kira-kira tahun 2011 saya mutasi ke provinsi. Itu masih menduduki posisi yang sama. Jadi awal itu Kasubit Keluarga Berencana. Keluarga Berencana. Di BP3AP2KB sekarang, dulu namanya BP3KB. BP3KB, iya. Nah, dari situ saya pindah menjadi kepala bidang di Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat, namanya dulu BKD dan Diklat Provinsi NTB. Iya. Jadi kepala bidang data dan informasi. Iya. Kemudian setelah itu saya bermutasi menjadi sekretaris BKD dan Diklat. Ya. BKD Diklatnya dipisah tahun 2016 menjadi BKD dan BPSDM. Ya. Saya ke BPSDM-nya tetap jadi sekretaris. Ya. Di sana ngelamar jadi kepala biro Kesra. Ya. Dari kepala biro Kesra jadi kepala dinas koperasi. Wah. Nah, ceritanya begitu ceritanya. Ya, ini perjalanan unik Pak Kadis ya. Tapi dalam perjalanan ini tentunya banyak tempaan, mental, semua harus disiapkan. Tidak instan semuanya ya, semua harus berjalan Ada jenjangnya, stepnya Pak Kadis ya. Iya, saya termasuk pegawai yang sangat beruntung punya karir 28,5 tahun hari ini. 28,5 tahun. Wow. Jarang pegawai yang seperti saya itu yang menempuh karir itu betul-betul menapaki semua jenjangnya. Ya. Jadi saya mulai dari penyuluh keluarga berencana jadi staf biasa. Ya. Kemudian naik menjadi pengawas keluarga berencana. Itu eselonnya eselon 4B. Eselon 4B. Saya lalui itu sekitar 10 tahun. Masih di kabupaten saat itu? Masih di kabupaten. Ya. Ketika di provinsi 2011, saya itu menduduki posisi ke jabatan eselon 4A. Jadi 4B ke 4A. Harusnya saya ke 3B dulu eselonnya, tapi karena ada lubangnya, langsung ke 3A. Eselon 3A. Dari 3A saya ngelamar ke eselon 2B, Pak. Nah, dari 2B ini saya ke eselon 2A sekarang. Jadi semua saya tapi dan semuanya tidak ada yang kurang dari yang dipersyaratkan 2 tahun. Selalu lebih, bahkan 5 tahun paling dah. Nah, jadi panjang ceritanya, 28,5 tahun. 28,5 tahun mengabdi dan sekarang memimpin di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB. Nah, ini tentu ada Pak Gubernur tentu menitipkan harapan besar nih. Pak Kadis ditempatkan di dinas ini, apalagi sekarang nih pasca Covid. Kita kan belum lama mengatakan pasca, tapi pemulihan ekonomi ini Dinas Koperasi dan UKM memiliki macam tanggung jawab lebih ini untuk bangkit nih. Ayo udah keluar, segera bangkit, tumbuh
berkembang gitu, terutama UKM kita. Bagaimana sebetulnya? Nah ini mumpung tanggal 12 Juli nih baru HUT Koperasi ini. Gimana di HUT ini semangat apa yang digelorakan Pak Kades ini? Ya jadi semangatnya tetap semangat. Ayo berkoperasi. Ayo berkoperasi. Jadi Hari Koperasi 12 Juli 2020 tagline-nya itu Ayo berkoperasi. Dan mengusung tema transformasi koperasi untuk ekonomi berkelanjutan. Maknanya supaya koperasi-koperasi model lama itu pindah ke koperasi modern yang lebih canggih lah intinya. Ya. Nah, dan lama dan modern bedanya di mana ini Pak Kadis? Beda jauh. Kalau koperasi lama itu kan masih mempergunakan pola lama. Kalau mereka melakukan pembukuan segala macam masih dia tidak digital, masih manual segala macamnya. Mengakses permodalan juga sama, masih pakai model lama. Sekarang orang kita jangan kalah sama pinjol. Pinjolnya kan online. Tapi kita tidak pakai pinjol. Kita juga sama mengakses pengeluaran itu semua nanti mengarahnya ke digital. Memasarkan barangnya dulu dalam rumah, sampai depan rumah, atau mungkin sekitar kampung. Sekarang enggak, online. Bisa kemana-mana. Betul. Luar negeri. Jadi seperti itu kira-kira kalau bahasa sederhananya ya. Oke, betul. Akhirnya ya didigitalkan lah ya. Digitalisasi dalam bidang koperasi ini. Ya. Dan semangat yang diusung adalah ayo berkoperasi. Nah, sebetulnya ada berapa koperasi yang ada? Koperasi kita sampai tercatat ya 4.363 koperasi. 4.363 Betul. Ya. Jadi cukup besar koperasi ini. Wah, cukup besar dengan potensi saat ini berarti anggotanya udah dengan jumlah koperasi saja segini Pak Kadis. Ya, kalau jumlah anggota itu kan bervariasi ketentuan. Ya, ketentuan terakhir ketentuan sebelum yang keluar PP 7 tahun 2001 itu 20 orang. Tapi dengan keluar PP 7 2021 itu persyaratannya cukup 9 orang saja. 9 orang berkumpul, pergi ke notaris, pembuat akta koperasi, diusulkan ke Menkumham, keluar izin badan usahanya, jadilah dia koperasi. Sederhana. Oke, lebih disederhanakan sekarang ya. Sangat mudah. Judul PP 7 itu adalah kemudahan berusaha. Kemudahan. Iya, betul. Dan ditempung dengan OSS ya. Online Single Submission-nya. Kalau itu mungkin mengenai perizinan NIB dan seterusnya ya. Kalau ini yang badan hukumnya dulu. Badan hukumnya. Kalau badan hukumnya ini nanti notaris pembuat akta koperasi NPAK yang namanya itu mengusulkan ke Kemenkumham. Kemenkumham mengeluarkan izin. Tentu ada juga rekomendasi dari Kementerian Koperasi. Itu teknis saja di pusat. Iya. Nah, kita ke temanya ini Pak Kadis. UKM bangkit ekonomi berkelanjutan. Yang dititipkan Pak Gubernur di Dinas Koperasi dan UKM ini apa yang paling besar ini Pak Kadis nih? Kalau Pak Gubernur kan bahasa besar beliau itu kan beliau punya misi ya. NTB Gemilang. Nah, kemudian itu visinya. Beliau juga punya misi ada 6. Yang kita kenal kalau Dinas Koperasi itu misi yang kelima. Mandiri dan sejahtera. Membangun sejahtera memang harus ada ekonominya dong, gitu kan? Betul. Nah, disitulah intinya koperasi itu. Memang kalau berbicara koperasi ini 4.000 itu kalau kita jumlah anggotanya mungkin belum seluruh masyarakat NTB ini berkoperasi. Makanya wayang koperasinya itu masih. Nah, tapi kalau kita berbicara kemudian koperasi sangkut pautnya UKM karena seluruh UKM di sana, UMKM itu menjadi raksasa. Betul. Hanya UMKM di Provinsi NTB menurut data BPS itu ada 660.000. 660.000? Iya. Wow. Kalau dalam satu keluarga saja itu ada 4 manusia rata-rata, 2 ibunya 2 anaknya dikali 4. Jadi lebih separuh orang NTB ini lah UKM karena 2 juta lebih. Betul. Nah, itu jadi sangat besar. Demikian pula dengan akses permodalan yang dikelola. Kita tidak menghitung semua ya karena saya tidak pegang hari ini datanya, tetapi saya ingin mengatakan satu saja. Dari KUR yang beredar ke UMKM. KUR tahun 2021 itu cair 5,099 triliun. Sedangkan APBD kita waktu itu 5,3. Hampir sama. Hampir sama APBD dengan jumlah modal yang diputar, bayangkan. Kemudian itu belum yang dari yang lain, ada dari LPDB, dari putaran-putaran dari kementerian lain kan banyak sekali itu. Betul. Itu semua sebenarnya menjurus ke UKM, MKM. Ya, jadi cukup besar dari jumlah orang yang berpartisipasi cukup banyak, permodalan dikelola cukup besar, bidang usahanya juga hampir semua bidang kehidupan itu dilakukan oleh UMKM. Kalau berdata nasional 62% PDRB kita, produk domestik regional bruto kita itu digerakkan oleh sektor UKM, bukan konglomerat. Wah, ini yang perlu diingat ya. Jadi konglomerat bolehlah menjadi sedikit bagian. Nah, nanti di segmen berikutnya Pak Kadis, kita akan kupas lagi nih sebetulnya gimana pergerakan sehingga masyarakat yang bergerak di bidang ini akan menjadi dominan
pergerakan ekonomi Siap. kita. Oke, kembali lagi di sudut pandang setelah pariwara berikut ini. Ada tamu. Migrasi siaran TV analog ke digital, TVRI akan memulai tahapan analog switch off di 11 kota dan Batam dan akan dilanjutkan secara nasional mulai 2 November 2022. Siaran TVRI sudah dapat ditonton melalui TV digital. Terdiri dari 4 kanal digital. Kanal 1 TVRI Nasional, Kanal 2 TVRI Daerah, Kanal 3 Budaya, dan Kanal 4 Olahraga. Siaran TV digital dapat dinikmati dari televisi yang telah dilengkapi perangkat digital atau dengan televisi lama menggunakan set-top box. Siaran TV digital memberikan kualitas gambar yang bersih, suara jernih, dan beragam konten secara gratis. Yuk beralih ke digital. TV digital bersih, jernih, canggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat. Ini dia Ingin mencakup sehat, banyak banget penyakit, baik ingin bugar, yang bergejala. jangan ataupun lewatkan yang acara Sehat Bugar. Kita sehat. Membahas tema-tema kesehatan baik dari tentu segi saja medis kita juga maupun sudah membahas kebugaran. tentang seputar dunia kesehatan. Kanker darah itu Setiap hari Senin adalah, pukul keganasan yang 15.00. berasal dari sel-sel darah. Sehat Bugar. Dapat sehatnya, dapat bugarnya, dapat informasinya. Beragam informasi seputar Nusa Tenggara Barat telah dirangkum dalam Nusa Tenggara Barat Sepekan. Saksikan Nusa Tenggara Barat Sepekan setiap hari Minggu pukul 17 WITA hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Ya, pemirsa TVRI NTB di sudut pandang kali ini kita lanjutkan nih. Bagaimana sebetulnya ekonomi kita segera bangkit ini. Tentu tadi Pak Kadis ini sudah mengungkap bahwa jumlah UKM dengan turunannya ini ternyata hampir separuh penduduk. Nah, bagaimana sebetulnya ini menjadi daya dorong yang cukup tinggi terhadap kebangkitan ekonomi. Namun sebelum itu Pak Kadis, memahami koperasi ini. Jadi koperasi ini kan saat ini yang dipahami oleh masyarakat kita, siapa tuh koperasi yang tempo dulu nih, bawahannya di situ hanya ada tempat pinjam, ya simpan pinjam yang berada di kelompok-kelompok masyarakat kita yang ada di bawah gitu. Nah sebetulnya bagaimana koperasi ini Pak Kadis perkembangannya sampai saat ini? Ya. Ya. Nah, jadi gini, namanya koperasi sebenarnya sederhana ya. Nah, Koperasi itu dengan perusahaan enggak ada bedanya. Di operasional enggak ada bedanya. Oke. Hanya memang koperasi itu ada ciri ciri khususnya, kekeluargaan gotong royong. Ya. Nah, karena ini memang asas ekonomi kerakyatan yang diambil. Ya. Dan kemudian kenapa apa bedanya koperasi dengan perusahaan kalau kita bilang dia Ya, sama? betul. Kalau perusahaan itu kekuatan dia ada sama orang yang punya, pemodalnya, Ya. pemiliknya. Ya. Nah, dan dia menjadi sangat kuat kelihatannya perusahaan itu karena
pemiliknya itu kan bisa ngambil keputusan sendiri. Betul. Dan dia menjadi super power. Walaupun saya bilang tadi kalau akumulasi sebenarnya 62% tuh UMKM dan koperasi. Nah, sedangkan kalau yang namanya koperasi ini kekuatan dia itu sama anggota. Itu saja bedanya. Jadi sama anggota. Nah, karena anggota ini dia banyak orangnya sama kedudukannya. Kemudian juga dia harus mengambil keputusan. Ini jadi kelihatannya koperasi tidak terlalu menjadi sangat besar. Tetapi kalau kita berpikir impact daripada kesejahteraan, kalau perusahaan itu yang kaya itu satu dua orang. Betul. Dan atau mungkin karyawannya. Kalau koperasi itu semua anggotanya bisa kaya kalau koperasinya bagus. Karena semua pemilik. Semua pemilik ya. Ya, jadi siapapun yang terdata sebagai anggota di situ, maka dia berhak. Iya, sama anunya. Suaranya sama, semuanya sama. Ya, inilah koperasi. Ya, ini memang ini letak kekuatannya ya, kekuatan koperasi bahwa tidak dimiliki hanya segelintir orang. Tidak, jadi dia milik bersama. Jadi, nah ini konsepnya adalah milik bersama. Tidak ada orang boleh terlalu dominan dalam koperasi. Nah, jadi saya lanjutkan lagi. Tadi apa sekarang dengan koperasi yang modern itu? Jadi kalau di perusahaan kan kemudian dia juga bertransformasi menjadi perusahaan yang modern. Sebenarnya walaupun tidak disebut. Itu perusahaan modern. Betul. Tapi perusahaan itu sudah melakukan transaksi dengan digital, perusahaan melakukan transaksi lintas negara hanya dengan media internet dan seterusnya. Koperasi juga sama sebenarnya. Tidak jauh berbeda karena saya tadi mengatakan koperasi dengan perusahaan ini sebenarnya tidak berbeda. Di operasional sama, mereka bisnis apa semua itu sama, tidak ada bedanya. Ya hanya tadi pemiliknya saja. Anggota dengan yang tunggal orang yang punya perusahaan. Iya. Nah, dalam kegiatannya saat ini Pak Kadis. Jadi pergeserannya ini kan kena dampak COVID nih. Kemudian dampak COVID ini juga ini ternyata mempercepat digitalisasi. Betul sekali. Ini sangat super ini. Jadi dengan COVID ini ternyata masyarakat kita ini udah terbiasa dengan gawai yang dipegang dan semuanya seolah-olah selesai gitu. Apa yang ada di gawainya gitu. Nah, koperasi bertransformasi di digital. Pengetahuan Pak Kadis ini dari jumlah 2.000 tadi ya. Sekitar itu seperti apa sebenarnya? 4.000 sekian ya. 4.000 jadi kalau yang langsung kita kan dia bertransformasi langsung dengan digital, saya tidak punya datanya hari ini. Tidak saya bawa artinya. Tetapi kita ingin mengatakan bahwa kemarin semua transaksi yang terjadi ketika COVID, karena orang keluar saja tidak boleh kan. Betul. Semua dilakukan secara digital, secara online. Di dalam koperasi itu ada UMKM anggotanya yang juga bisnis bawah naungan koperasi. Nah, mereka juga melakukan transaksi secara digital. Sekali lagi keluar tidak boleh. Sangat banyak kemudian pada saat kemarin itu para pelaku ekonomi, UMKM dan koperasi ini yang kemudian memang secara mandiri dengan inisiatif sendiri. Karena ingat, UMKM itu kegiatan ekonomi produktif ya. Apapun modelnya. Intinya orang cari makan, cari hidup. Nah, tidak disuruh juga ketika orang terdesak atau orang harus melakukan itu, dia akan mengejar. Dan ini alhamdulillah blessing in disguise. Ada masalah, tapi kemudian rahmatnya barokahnya, hikmahnya itu sangat besar. Mereka kemudian banyak bertransformasi menjadi digital. Yang walaupun memang sekarang itu ada yang terbatas, hanya main WA, grup jualan. Ada juga yang masuk platform besar, masuk di Grab, masuk di macam-macam namanya itu, platform besar itu juga ada Nah, tapi jumlah ini kemudian, kita bersyukur kemarin ada event-event juga yang membantu. Ketika event ada WSBK, ada MotoGP, ada MXGP, itu dari Grab, Traveloka itu datang bantu kita digitalisasi. Dari Kementerian Koperasi juga datang. Jadi alhamdulillah lah. Ini sebenarnya pengaruh COVID itu kemudian ke sana. Ya, hikmahnya ternyata cukup besar. Mempercepat, mungkin digitalisasi itu ditargetkan 5 tahun yang akan datang. Wah, ini enggak tepat dia sekarang. Dari hanya 2 tahun saja orang sudah sekarang mikirnya itu berembintan. Bagaimana caranya bisa digitalisasi? Betul. Karena kebutuhan. Betul. Semua udah ada di genggaman. Nah, dalam kegiatan koperasi ini Pak Kadis nih, ada kurang lebih lah kalau kita melihat misalnya pinjaman online nih. Pinjaman online, pinjol, ini ternyata begitu banyak permasalahannya. Mulai dari izin dan tentu yang dirugikan masyarakat kita. Koperasi juga tidak lepas dari permasalahan ini. Apa yang terjadi sebetulnya Pak Kadis? Sehingga koperasi yang dihajatkan untuk seluruh kesejahteraan anggotanya bisa menguntungkan hanya sekelompok orang. Pinjol, bank subuh semua tidak seluruh kegiatannya negatif.
ada sisi-sisi positif yang harus kita tiru Ya, betul. dari yang kita keluhkan. Ya, betul. Jadi Bang Subo, pinjol, apa yang lebih dari mereka? Kecepatan. Oh, ya. Kita ini lambat, mereka cepat. Kemudian yang kedua, berani ambil risiko. Orang minjem sekarang langsung bisa diberikan jaminan-jaminan, nanti dia pikir gampang semua. Nah, ini kita harus bisa bersaing meniru mereka. Memang yang negatif ini kemudian ada bunga yang besar, ada rentenerisasi, ada macam-macam. Itu kita hilangkan. Maka di sisi koperasi itu kemudian ada yang namanya koperasi syariah. Koperasi syariah ya. Itu jalan keluarnya itu. Jadi kalau ada koperasi konvensional mungkin juga ada yang tidak sepakat karena sistemnya masih menyebut bunga. Ada jalan keluarnya koperasi syariah, tidak ada bunganya, pakai sistem bagi hasil dan seterusnya. Nah, hari ini kita tidak membicarakan masalah isinya koperasi syariah, tapi jalan keluarnya adalah koperasi syariah. Di mana sistemnya adalah menganut sistem syariah. Nah, sehingga masyarakat yang tadi tidak ingin ada pinjol, ada rentenir, silahkan ikut di koperasi syariah, mendirikan koperasi syariah. Dan memang kita punya program kegiatan untuk koperasi syariah dan kita kembangkan kemudian dengan yang namanya kawasan bebas riba. Kawasan bebas riba. Kawasan bebas riba. Wow, menarik ini. Kalau kawasan bebas riba itu lain lagi, lebih luas. Jadi kawasan bebas riba suatu area, suatu kawasan yang di situ 75 UKM-nya itu sudah menerapkan prinsip syariah. Minimal ada 2 kelompok masyarakat yang berinteraksi dengan pola syariah. Nah, ini bisa sudah mengklaim sebagai daerah kawasan bebas riba. Bebas riba itu sudah nggak ada bunga-bunga dan segala macam. Menarik bagi masyarakat yang masih menemukan ya. Di situ masih ada rentenir atau pinjam meminjam yang tengkulak bergerak di bidang kegiatan-kegiatan bisnis masyarakat kita. Ternyata syariah ini bisa menjadi solusi. Ya, ini sebaiknya segera. Kan anggota itu seluruhnya memiliki hak yang sama. Jadi segera meminta bila perlu perubahan ini. Jadi perubahan dari konvensional yang biasa ke syariah itu apakah butuh persyaratan khusus atau seperti apa Pak Kadis? Tidak ada yang terlalu rumit. Hanya kan yang merubah pola pengelolaan keuangannya saja. Tapi walaupun saya mengatakan ini tidak mudah, tetap saja harus ada proses. Karena kan tadi badan hukumnya dia koperasi biasa. Nanti kalau dia merubah, nanti dia perlu ada teknis-teknis lah. Dapat anggotanya setuju enggak segala macam. Kembali lagi ke notaris, daftarkan untuk perubahan nomenklaturnya di Kemenkumham. Tidak pusing, punya ke notaris saja. Dan kami punya program. Itu ke notaris biasanya dicas 2,5. Saat ini ya. Saat ini. Tidak tahu besok lusa. Kita masih bisa memberikan bantuan free dari Pak Gubernur tuh. 2,5 juta untuk bayar notaris. Jadi kalau mau bertransformasi atau memberikan koperasi syariah, masih bisa free lah di masyarakat. Karena yang bayarin Pak Gubernur nih 2,5. Segera. Ya, masyarakat kita atau koperasi kita yang mau bertransformasi ke syariah mumpung ya. Mumpung Pak Gubernur ini memberikan pelayanan ini sangat luar biasa. Ini 2,5 itu nggak perlu dikeluarkan oleh koperasi ya? Nggak perlu, nanti Pak Gubernur yang lewat dinas koperasi. Nah, dititipkan ke Pak Kadis ini ya. Prosesnya dititipkan Pak Kadis sehingga 2,5 tidak perlu koperasi keluarkan. Nah saya coba searching tadi Pak Kadis, mencoba apa sebetulnya yang masih menjadi kendala dan permasalahan pengembangan koperasi kita gitu. Nah di sana saya masih melihat itu masih ditemukannya rangkap jabatan pengawas dan pengurus koperasi. Ini memang sangat sangat berdekatan gitu loh. Ketika di struktur organisasi satu nama itu bisa ada di 2 tempat seperti itu. Banyak kasus nggak ditemukan Pak? Nah sebenarnya terlalu banyak ya. Ada 1-2 koperasi memang yang namanya di strukturnya antara pengawas itu tugasnya mengawasi sesuai namanya. Pengurus itu yang ngurusin koperasi. Kalau kita bilang eksekutifnya lah. Eksekutif, betul. Yang satu ini badan pengawas. Kalau di pemerintah kami pegawai ada inspektoratnya. Kalau di bank, lembaga perbankan ada BI, pengawasnya ada OJK. Kayak gitu lah. Kalau di koperasi dia melekat ada badan pengawasnya. Ada pengawasnya sendiri, pengawas koperasi. Nah, memang idealnya itu tidak dirangkap. Nah, walaupun demikian mungkin terus melakukan pembinaan sehingga nanti hal seperti ini bisa berkurang ya. Nah, permasalahan dari koperasi sebenarnya tidak terlalu pokok pada itu. Tapi sekarang yang paling penting bagi kami dinas koperasi adalah bagaimana pemahaman koperasi ini sekarang itu bisa betul-betul dipahami oleh masyarakat secara baik. Karena memang berkoperasi ini menguntungkan bagus, tapi ada juga
tata cara ada aturannya. Iya. Nah, jadi orang mau buat koperasi ada caranya. Betul. Nanti orang melakukan rapat tahunan ada caranya. Betul. Orang mau bubar pun ada caranya. Ada caranya. Iya. Enggak sesederhana kita mau buat enggak. Oke, ini yang harus dipahami masyarakat kita. Tidak instan, tapi ketika ingin bertransformasi itu dipermudah juga. Dan ketika sudah melakukan semua SOP dengan terstandar, ya insya Allah semua juga akan bisa dengan tujuan mendirikan koperasi. Jangan lupa, ya. Semuanya bisa dengan pendampingan dari Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB. Jangan lupa itu ya, ini Dinas Koperasi. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Oke. Santai, melepas penat, cuti singkat. Di sini ada rekomendasi destinasi wisata, kegiatan untuk mengembalikan semangat, hingga mengisi ulang baterai yang lesu setelah aktivitas kerja yang membuat penat. Kuliner serba spesial, hingga potensi desa menginspirasi dan layak untuk dikenal. Setel. Jaba Nusra Wisata, setiap hari Sabtu pukul 16.30. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Pemirsa TVRI Nusa Tenggara Barat juga tok de melinggi. Informasi aktual seputar Nusa Tenggara Barat dikemas berdasarkan fakta yang terpercaya. Samawat, Tawasia. Provinsi Nusa Tenggara Timur, Bahasa daerah adalah warisan budaya yang harus terus dilestarikan di tengah perkembangan zaman. Kurnia Rahmawati. Jadi, pemerintah tak ambak. Guna musim tanam akan Sajikan dengan kearifan lokal suku Sasak, Samawa, dan Bojo. Saksikan Warta Daerah setiap Senin hingga Sabtu pukul 17.45 waktu Indonesia Tengah. Hanya di TVRI Nusa Tenggara Barat. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ya, kembali lagi di sudut pandang TVRI NTB. Kita masih ulik nih, ada beberapa permasalahan sebetulnya di koperasi. Pak Kadis, buka-bukaan juga di sini. Berikutnya Pak Kadis, ini ada data yang saya temukan juga nih, bahwa masih ditemukannya penarikan dana masyarakat tidak sesuai aturan yang berlaku. Ini seperti apa ini Pak Kadis? Apakah ini menjadi banyak laporan juga yang ditemukan di yang menjadi laporan di Dinas Koperasi itu? Mohon maaf, penarikan dana yang di mana maksudnya? Nah, bisa jadi mungkin anggota ya, mungkin yang tidak sesuai dengan kesepakatan atau aturan yang ada di sana gitu. Ya begini, kalau ini kan kalau koperasi didirikan, kemudian pengelolaan itu murni mereka seperti tadi perusahaan. Kami adalah pihak pembina. Nah, pembina membina koperasi. Jadi kita walaupun kita ini pembina, mengintervensi koperasi, isi dalamnya itu juga nggak bisa. Karena kan mereka perusahaan nih. Ya perusahaan koperasi lah. Perusahaan ya. Jadi mereka mandiri sebenarnya. Saya kalau laporan orang di penarikan dana yang tidak karunia dari anggota, secara tertulis belum saya proses selama saya menjabat. Karena saya menjabat ini baru 8 bulan juga. Nah, selama itu saya mendapat, yang kita dapat laporan itu ada beberapa koperasi yang berlaku tidak sesuai dengan prinsip koperasi itu ada. Ya, jadi ada yang disalahgunakan memang koperasi untuk mengatakan ada bantuan pemerintah, ada ya itu. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Kemudian kita sudah jelaskan, kita sudah berikan pemahaman kepada masyarakat lewat koran, lewat saluran berita yang lain, medsos juga, bahwa bantuan pemerintah semuanya jelas. Ada caranya dan mekanismenya. Dan apa yang kami sampaikan kira-kira itulah yang sebenarnya. Karena kalau
namanya kita ini pemerintah bohong, saya misalnya berbohong kepada masyarakat, bahaya tuh. Memberikan janji. Bohongan publik. Bisa masuk penjara kita. Nah, jadi apa yang kami sampaikan insya Allah itulah yang sebenarnya. Jadi ini kita berharap koperasi-koperasi yang berlaku tidak sesuai dengan prinsip koperasi. Kalau tadi sebutan menarik dana semua, ya silahkan berlakulah sesuai dengan prinsip-prinsip koperasi. Ya. Nah, sebetulnya jika sudah diterapkan prinsip-prinsipnya, risiko-risiko atau kerugian masyarakat ini sangat bisa diminimalisir gitu kan. Nah, kalau koperasi kan betul-betul diawasi oleh dinas koperasi sebagai pembinanya. Kemudian kalau misalnya kegiatan perbankan, ada OJK, ada BI gitu. Nah, dalam pengawasan selama ini, temuan-temuan yang kira-kira membuat masyarakat kita lebih waspada agar tidak terjadi lagi, temuan apa lagi Pak Kadis kira-kira yang sering ditemukan? Ya, saya akui saja ya, jadi ada koperasi yang bertindak dia tidak sesuai dengan koperasi, ada yang oknum ya, oknum yang melakukan koperasi itu mohon maaf, seperti juga rentenir. Ada itu koperasi yang dikeluhkan. Nah, kalau yang sebenarnya ada laporannya di kita beberapa koperasi. Jadi dia bunga terlalu tinggi, kemudian ada pinjaman yang sudah lama. Kemudian orang yang sudah membayar pokok bunga secukupnya, tapi ternyata tidak selesai. Masih jalan terus hitung-hitungan bunga dan pokoknya ternyata tidak lunas. Ada laporan seperti itu. Tapi kami sudah melakukan mediasi, sudah melakukan pembinaan ke koperasi yang bersangkutan dan juga anggotanya, supaya bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya. Walaupun ada beberapa yang belum selesai. Nah, memang kita akui itu, dan itulah tugas pembinaan. Apapun juga namanya, sempurna itu kan susah ya. 4.363 ada 1-2 masih bagus lah. Jumlah yang cukup banyak ini Pak Kadis. 4.000-an. 4.363. Ya, untuk menjadikan zero itu kan masih susah dan juga. Dan laporan ke kami itu tidak sampai 10 koperasi. Sampai. Persentasenya berarti sangat kecil Pak Kadis. Kecil. Ya. Tapi koperasi yang bermasalah ini ternyata juga punya modal besar juga, punya banyak modal. Kita akui kalau yang itu. Jadi inilah bagian tugas yang diambil Pak Kadis ya. Kami. Pembinaannya. Baik. Kita sudah kupas koperasi ini. Nah, berikutnya kita bagaimana ekonomi berkelanjutan ini di UKM, Pak Kadis ini. Nah, UKM kita kan ternyata jumlahnya cukup banyak ini. Inilah menjadi sektor utama ternyata Pak Kadis, dan UKM ini mohon maaf yang tidak terkena dampak global. Jika ada krisis dan segala macam, ternyata UKM ini yang mampu bertahan Pak Kadis dari terpaan. Karena ya memang banyak resource dalam yang dipergunakan gitu. Nah, UKM Provinsi NTB dalam menggeliatnya saat ini, untuk menjadikan NTB ini lebih mengglobal lagi Pak Kadis, apa yang dilakukan sekarang Pak? Sebelum saya menyampaikan yang itu, apa yang harus dilakukan? Itu yang tadi dibilang UKM yang tidak terdampak itu, kali di NTB itu Pak. Sebenarnya kalau yang paling cepat terdampak itu justru UKM, karena adanya pandemi kemarin. Bayangkan orang jual-jual di bawah omset di bawah 1 miliar nih, yang mikro, bahkan ada yang sampai 100 juta setahun omsetnya. Itu saat pandemi harus diam di rumah. Catatan kita 88% mereka tuh tidak punya tabungan. 88%. Tidak punya tabungan. Lebih separuhnya, lebih 50% tuh berdiam diri di rumah. Betul. Tidak tahu caranya dia berbisnis. Nah, kan sebagian tadi ada tuh yang bisa online. Sebagian karena buka kios di rumah masih bisa buka. Tapi yang kecil-kecil itu 50%-nya itu catatan kita itu diam di rumah. Tiarap dia. Nah, bersyukur tapi kita di NTB saat pandemi kemarin Pak Gubernur punya kebijakan bagus. Yang namanya JPS Gemilang. Nah, JPS Gemilang itu memang idenya Pak Gubernur tuh memberikan bantuan kepada para pelaku usaha yang terdampak Covid, bukan orang miskin. Jadi orang hotel yang tidak miskin kemarin tapi karena harus dirumahkan, ya susah juga dia makan. Itu boleh dapat. Nah, seperti itulah. Jadi yang terdampak itu diberikan bantuan oleh Pak Gubernur. Apa yang berikan itu berupa paket sembako. Ada juga masker, ada juga minyak goreng dan seterusnya lah. JPS Gemilang ya. Ya, ada kopi isinya. Nah, semua isi paket JPS Gemilang itu harus wajib dibeli dari UKM gitu. Termasuk maskernya, makanya kemarin beredar masker kain segala. Nah, itulah kebijakan gubernur yang dapat membantu para pelaku UKM tidak mati seperti di tempat lain. Betul. Ya susah, ada kesusahan ya, tapi tidak mati karena ada kebijakan dan yang digelontorkan Pak Gubernur kemarin itu hampir 1 triliun untuk penanganan COVID. Kira-kira 200 lebih miliar itu adalah khusus untuk beli paket ke pelaku UKM. Sehingga amanlah
pelaku UKM ini tidak ada kerusuhan sosial lah yang pasti di Nusa Tenggara Barat. Betul. Dengan kebijakan daripada Pak Gubernur yang dan itu diapresiasi pemerintah pusat. Benar, itu ditiru malah oleh pemerintah pusat ya. Betul. Kemudian setelah Covid, karena ini matinya tidak mati beneran, bangkitnya juga cepat. Nah ini. Kalau tidak ada kebijakan ini mungkin mati beneran. Jadi hidupinya lama beli nyawa dulu kan. Ini tidak perlu. Begitu selesai Covid-nya surut, ini belum selesai Covid ya. Belum ya. Surut Covid-nya kita bisa boleh keluar, bangkitnya juga menjadi sangat cepat. Jadi namanya UKM ini sektor yang cepat terkena dampak, tapi juga recovery-nya juga paling cepat. Bersyukur juga pemerintah pusat kemudian memberikan bantuan kemarin yang namanya BPUM dan seterusnya. Diberikan bantuan awalnya 2,4 juta kepada pelaku UKM. Yang di kita itu lebih 1 triliun kemarin itu. Lebih 1 triliun. Nah, kemudian tahun berikutnya diberikan 1,2 juta per UKM. Jumlah penerimanya 436.000 sekian. Sangat banyak BNPB. Dan itu cukup membantu karena pelaku UKM dikasih 1 juta, 2 juta itu cukup untuk bisa kembali berjualan, kembali beraktivitas ekonomi. Memperpanjang nafas. Panjang nafas, jadi hidupnya cepat. Oke, nah ini kalau tidak diinfus dengan kebijakan yang tepat, mungkin recovery-nya lebih lama. Oke, kan kita tahu bersama 2018 gempa udah mulai pulih, COVID. Ya, ini memang sangat luar biasa. Tapi syukurnya kita Pak Kadis, ini kita punya event internasional. Nah, saya ingin menarik benang merahnya ini. Event-event internasional itu seberapa banyak sebenarnya kesempatan kepada teman-teman UKM ini untuk ikut di sana. MXGP baru kemarin, kemudian MotoGP sebentar lagi, USBK sebentar lagi juga akhir tahun ya, mulai menggeliat lagi. Teman-teman UKM ini mempersiapkan diri. Tentu kan ngambil pelajaran dari event yang kemarin kan. Nah, untuk tahun yang akan datang ini sebetulnya apa dari Dinas UKM mempersiapkan teman-teman ini lebih matang lagi Pak Kadis? Siap. Nah, jadi banyak yang dilakukan ya dengan event itu. Memang event itu tidak ada orang membantah dan sudah ada kajiannya. Betul. Bahwa ini benar-benar bisa memacu pertumbuhan ekonomi secara maksimal. Karena ada event-event, kita pertumbuhan ekonominya selalu di atas nasional. Kalau nasional sekarang 5, kita sudah 7. Betul. Jadi kita selalu lebih tinggi. Kenapa? Karena memang ada event itu, Pak. Nah, jadi memang event ini sangat membantu pelaku UKM. Apa yang kita lakukan, apa yang sudah kita lakukan dan akan kita lakukan, kita terus memberikan kesempatan kepada pelaku UKM, memperbaiki kualitas, kuantitas dari produknya, dari usahanya, dari modalnya, dari digitalisasinya, pemasarannya. Nah ini semua kita geluti dan syukurnya dengan ada event ini banyak orang datang membantu. Betul. Seperti yang sampaikan tadi, begitu ada misalnya MotoGP. Kementerian Koperasi, Kementerian Pariwisata, semua membawa program. Ada yang UKM dilatih barista, ada yang dilatih permodalan dan diberikan modal, ada yang dilatih digitalisasinya sendiri, ada yang dilatih penyajikan makanan, tata boganya, begitu ya. Banyak sekali jenis pelatihan yang diberikan. Itu dari pelatihan. Ditindaklanjuti lagi fasilitasi. Mereka langsung kayak kementerian jadi sponsor. Sponsor banyak yang membantu. Mungkin timbul pertanyaan, itu kan tidak banyak Pak Kadis, hanya beberapa. Benar. Yang masuk di sirkuit kemarin saat MotoGP itu ada 392 UKM. Yang masuk di MXGP hanya 400 pelaku UKM. Tapi mereka kan tidak hanya dalam sirkuit. Betul. Yang di dalam sirkuit hampir dari ujung Pulau Lombok dari Labuan Haji sampai Ampenan itu pelaku UKM pada menggeliat. Karena ini kan terimpact terpengaruh. Ketika butuh bahan dari mana, mereka mengambil dari mana-mana. Daerah penyangga. Ya, benar. Betul. Jadi semua itu ikut bergerak. Multiplier efeknya muncul dia kemudian. Nah, kita kemudian memperoleh pulang itu untuk menyiapkan UKM. Mereka yang ikut dalam situ semua itu sudah melalui proses kurasi. Proses seleksi lah kalau secara sederhananya. Sehingga yang masuk yang baik-baik. Nah, yang tidak bisa mengemas kemarin dilatih mengemas, sehingga kalau Bapak lihat sekarang produk setelah event itu banyak produk kita. Ada ayam taliwang muncul, ada sate rembiga dalam kemasan muncul, dan seterusnya banyak sekali produk-produk termasuk kopi-kopi kita yang muncul. Ini semua dibuat dari event. Nah, kemudian para pelaku UKM ini kemudian kan masyarakat itu kebiasaannya meniru, betul. Oke 400 masuk, tapi mereka bisa meniru. Kemarin saya ditelepon oleh pelaku UKM, Pak, bisa enggak kita melakukan usaha, saya punya usaha nasi yang mau dikirim ada pemilik dari Jawa 200 pack.
Tapi kalau dikirim ke Jawa dia rusak. Bisa nggak saya difasilitasi ke pengusaha yang bisa melakukan vakum makanan sehingga nggak usah sampai Jawa. Dia jadi atau enggak hari ini saya belum tahu karena kemarin nelponnya. Tapi saya arahkan ke sini gitu kan. Bertanya. Bisa saya belum tahu. Tapi paling enggak dia sudah punya pikiran mindsetnya berubah. Bagaimana ini bisa sampai Jawa? Besok lusa saya punya keyakinan pengusaha ini akan sampai di Jawa. Kita bahas ini sangat menarik di segmen berikutnya Pak Kadis. Di segmen terakhir nanti kita akan bahas lagi sebetulnya saya ingin bertanya adalah eksternalitas pembangunan yang digaungkan oleh Pak Gubernur. Kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Ya, kembali lagi pemirsa TVRI NTB di sudut pandang makin hangat dan makin menarik kita membahas peran Dinas Koperasi dan UKM Provinsi NTB tentu dalam geliat ekonomi pasca pandemi ini ya. Nanti terutama ini Pak Kadis nih. Tadi menarik adalah eksternalitas program. Jadi saya dengar-dengar ini Pak Kadis. Banyak program yang nol budget yang bisa dilakukan ini oleh Pak Kadis ini. Sebetulnya apa ya untuk menggait pusat ini biar mengintervensi anggaran, membawa anggaran mereka untuk berkegiatan di NTB. Apa yang dilakukan Pak Kadis sebetulnya? Ya, baik. Sebenarnya apa yang dilakukan ya, komunikasi sebenarnya paling bagus ya. Jadi kita menyampaikan bahwa di NTB ini ada event besar, ada WSBK, dari RTC awalnya, WSBK, MotoGP, MXGP. Ini perlu saya sampaikan kepada masyarakat. Sesuai apa yang disampaikan Pak Gubernur dan saya saksinya. Saya pelakunya. Kami 0 rupiah APBD untuk pembiayaan. Nggak ada uang. Nggak ada uang APBD maksudnya dipergunakan untuk membiayai UKM municipalitas. Semuanya itu dengan dukungan sponsor dan juga kementerian. Memang kemarin saat masuk di MotoGP terutama itu kalau masuk di kawasan KEK itu lumayan mahal. Mahal betul. Satu tenda sudah disiapkan harganya paling murah 15 juta, ada yang sampai 60 juta. Wah, nggak sanggup kalau UKM-nya akan masuk, untungnya belum tentu segitu. Betul. Nah, kemudian itu semua adalah sponsor. Nah, kita mengundang sponsor. Kita undang yang potensial, kita undang kementerian mengajak kita membantu kita dan semuanya merespon dengan sangat baik. Nah, karena ternyata juga sama-sama untung. Nah, ini dia. Kementerian programnya jalan. Para sponsor juga mampu branding karena ini kan mereka bisa tampil di 150 lebih negara. Internasional ini. Benar, dan berita mereka ini kemana-mana. Jadi itu sama-sama untung. Jadi jangan dikira, apa sih dapatnya si sponsor kok mau. Banyak untungnya dia. Termasuk kemarin MXGP. Juga 0 rupiah. Itu semua sponsor dan kemarin kita tidak mencari sponsor yang luar biasa besar dari mana-mana ya. Ada memang dari yang bersifat nasional, dari perbankan, tapi banyak juga pengusaha lokal yang langsung terima. Ternyata juga sama. Jadi mereka antusias membantu dan alhamdulillah semua pekerjaan itu jalan. Nah, kemudian yang paling penting sebenarnya bukan ketika mereka event. Tapi setelah itu programnya juga berkelanjutan jalan. Nah, kemarin misalnya kalau kami dari Kementerian Koperasi saya orang koperasi jadi Kementerian Koperasi betul. Kemudian saat itu datang Pak Menteri, datang Pak Deputi, kita ajak jalan-jalan keliling. Selain nonton, lihat UKM. Supaya beliau mempunyai gambaran UKM di provinsi. Ternyata beliau memberikan apresiasi luar biasa. Akhirnya kita kasih program. Pertama, anggaran kita bertambah. Kalau kemarin untuk pelatihan, kita dikasih 2,4 miliar. Nah, tahun depan kita 3,7 kalau tidak salah saya angkanya. Ini belum tahun depan, tapi rancangan yang sudah kita diminta usulan. Kemudian yang kedua kita dapat rumah produksi bersama. Mudah-mudahan di Bappenas. Tapi dari kementerian sudah mensupport dan saya sudah melakukan presentasi kepada tim. Tapi artinya sini sudah ada proses lah paling enggak. Kemudian program-program yang lain kita juga support ada pendataan SIDT. NTB ini kecil, tapi angka untuk pendataan dikasih sangat besar menurut saya tuh. Sampai 14 miliar untuk mendata UKM. Memang ini program nasional, tapi kita dikasih angka lumayan besar. Nah, ini artinya ada perhatian yang luar biasa kemudian dengan adanya event-event. Kalau saja kita mungkin tidak ada event ini tidak dilihat akhirnya udah kira-kira sekian aja walaupun ada database sebagai pembanding. Nah jadi event-event sebenarnya membawa keberkahan. Jadi bagaimana kita menggaitnya? Yang penting adalah kita berikan informasi, kita berikan gambaran tentang program yang sedang kita kerjakan, kebutuhan masyarakat secara sehingga siapapun, baik itu pemerintah dari kementerian, dari sektor swasta yang juga hadir di sini. Benar. Dan saya mendengar di Dinas PDSP, PDSP itu kemudian harus daripada orang mau berinvestasi di tempat kita juga
meningkat dengan sangat bagus. Oke, ini kan karena iklim yang dibuat. Benar. Kenapa saya baru menyebutkan ini? Ya. Apapun yang masuk USNDP, kegiatan pelaku ekonomi akan pasti berpengaruh dengan UMKM kita. Nah, siapa yang nyiapin semuanya besok? Tidak ada lain, karyawan hidup di situ semua larinya ke pelaku UKM. Oke, inilah yang disebut di judul kita UKM Bangkit Ekonomi Berkelanjutan ini. Nah, 1 menit Pak Kadis sebelum closing statementnya Pak Kadis. Ya, pertama saya terima kasih ke TVRI ya. Ini juga termasuk bagian daripada bagaimana saya mensosialisasikan program Dinas Koperasi UKM, Pemprov NTB, kepada masyarakat. Dan dengan hadirnya Hari Ulang Tahun Koperasi tahun 2002 ini, kita tetap dengan ayo kita berkoperasi. Karena dalam koperasi itu ada UKM-UKM juga nanti. Dan dengan kita berkumpul, semuanya akan bisa menjadi lebih murah. Betul. Kalau pelaku UKM membeli apa-apa sendiri itu akan bisa mahal. Membeli barang yang satu, ongkosnya pakai mobil juga sama. Membeli bahan yang satu di tempat yang jauh juga biayanya sama. Sehingga kalau berkumpul nanti koperasi bisa siapkan sendiri, anggota pelaku UKM itu bisa membeli di koperasi, dan kemudian semua hidup, UKM hidup, koperasi juga hidup dalam jangka waktu yang lama. Maka sekali lagi saya ingin mengajak, ayo berkoperasi. Iya, terima kasih Pak Kadis atas kesempatannya. Informasi yang kita dapatkan sangat banyak pada kesempatan hari ini, di mana ternyata Dinas Koperasi dan UKM NTB memiliki gerakan-gerakan progresif, mempersiapkan ya untuk ke depan UKM kita betul-betul siap tampil di event internasional. Oke, demikian pemirsa TVRI NTB. Ketemu lagi di Sudut Pandang TVRI episode berikutnya pada hari Kamis setiap pukul 16 sampai pukul 17. Demikian pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.